Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Direja. Pada hari ini saya akan membagikan aksi nyata saya tentang pemahaman saya tentang ajas trikon untuk SLB. Mudah-mudahan bisa konsep dasar kontinu adalah pengembangan yang secara berkesinambungan. Artinya pola pendidikan itu tidak akan terlepas dari pendidikan sebelumnya, konsep-konsep pendidikan sebelumnya, perkembangan sebelumnya, dan mengikuti perkembangan zaman selanjutnya. Harus ada kontinuitas antara pendidikan sebelumnya dan selanjutnya. Nah, dalam pendidikan luar biasa, konsep ini bisa diterapkan misalkan dalam menerapkan pembelajaran bina diri untuk anak-anak disabilitas. Jadi pembelajaran bina diri itu harus juga dilakukan di rumah. Berkesinambungan antara sekolah dengan rumah. Sehingga pembelajaran bina diri ini bisa diterapkan di rumah. Ketika di sekolah diajarkan pembelajaran bina diri supaya anak-anak kita mandiri, misalkan belajar untuk memakai kancing sendiri, tetapi di rumah tidak dilakukan, malah anaknya diberlakukan seperti raja, maka pembelajaran tidak akan kontinu, tidak akan kesinambungan antara sekolah dengan rumah, sehingga tidak akan ada proses selanjutnya di rumah. Kemudian juga misalkan pembelajaran kemandirian vokasional, misalkan di sekolah diajarkan tata geraha, maka di rumah pun harus belajar tentang tata geraha, sehingga ada kesinambungan antara sekolah dengan rumah. Program di sekolah untuk mengajarkan anak-anak belajar kebersihan, mengepel, menyapu dengan baik, dan sebagainya, maka di rumah pun harus diajarkan dengan baik pola-pola pembelajaran tata geraha tersebut, sehingga anak-anak akan mempunyai kemampuan. Setelah di sekolah belajar, di rumah pun akan dimaksimalkan dengan pembelajaran di rumah oleh orang tuanya. Begitupun dengan keterampilan-keterampilan yang lain, misalkan keterampilan memasak, di rumah pun harus belajar memasak. Jadi pola pembelajaran di sekolah, setelah dilaksanakan di sekolah, di rumah pun dilaksanakan, diberikan lagi oleh orang tuanya, sehingga mereka akan mempunyai keterampilan yang akan berguna untuk kemampuan mereka menghadapi perkembangan zaman, menghadapi tantangan mereka di masyarakat. Yang kedua adalah konvergen. Konvergen itu artinya bahwa pendidikan itu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan zaman yang ada di dunia luar. Kita tidak bisa menutup diri dengan perkembangan zaman, perkembangan dunia ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang di dunia. Oleh karena itu, pendidikan luar biasa pun perlu untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Misalkan ketika di sekolah sudah ada komputer ataupun sudah ada sarana-sarana yang menunjang untuk pengembangan anak berkursus, misalkan pengembangan pembelajaran menggunakan JOS, maka itu harus digunakan dengan semaksimal mungkin. Kita tidak bisa menutup diri dari perkembangan tersebut. Anak-anak tunanetra harus bisa beradaptasi dengan perkembangan JOS, perkembangan software JOS yang bisa membantu mereka dalam pembelajaran. Juga misalkan ketika anak tunarungu wicara, mereka sudah bisa memanfaatkan fasilitas WA grupnya, WA-nya untuk pengembangan komunikasi, misalkan dengan video call yang tentunya bisa bertemu dengan bicara isyarat mereka yang ditampilkan dalam videonya. Itu juga merupakan satu hal yang tidak bisa ditolak oleh kita, bahwa anak-anak kita juga harus mengerti dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Juga misalkan pemanfaatan voice note yang ada di WA atau di handphone,
bisa dijadikan pembelajaran untuk guru-gurunya untuk menyampaikan informasi kepada anak-anak tunagrahita yang belum bisa belajar, belum bisa membaca. Dengan voice note mereka akan bisa mendengarkan apa yang kita terangkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Mereka akan bisa menerima dengan rekaman suara tersebut tanpa harus membaca. Itulah Bapak Ibu semuanya, bahwa perkembangan dunia luar pun tentunya akan bisa membantu kita. Dunia pendidikan luar biasa untuk mengembangkan anak-anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah konsentris. Konsentris itu adalah pengembangan pendidikan tetap harus memperhatikan latar belakang kepribadian di kita dan juga harus bisa menyesuaikan dengan kodrat alam, kondisi lingkungan yang ada di kita, dan juga harus sesuai dengan karakter kebudayaan kita. Dan tentunya untuk dunia pendidikan luar biasa harus sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam konsensus ini untuk anak-anak luar biasa, untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tentunya pembelajaran itu harus berdasarkan kepada asesmen yang sudah kita lakukan. Jadi kita harus mengenali bagaimana kemampuan anak didik kita, sampai di mana kemampuan anak didik kita, sehingga pembelajaran yang akan kita lakukan harus beradaptasi dengan kemampuan tersebut. Misalkan ketika anak didik kita walaupun usianya pada usia kelas 7, tetapi usia mental 7 atau 8 tahun, maka kita harus bisa menurunkan fase belajar mereka itu pada fase B. Sehingga pola pembelajaran yang akan kita lakukan akan sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki, sesuai dengan karakteristik kebutuhan yang dia miliki. Jika pembelajaran atau perencanaan pembelajaran tidak memperhatikan karakteristik pusat tersebut, maka pembelajaran akan mengambang, akan tidak bisa diterima oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, konsentris ini menurut saya pendidikan khusus harus bisa mengadaptasi pola pembelajaran yang menyesuaikan pembelajaran dengan fase perkembangan yang ada pada anak, sesuai dengan kebutuhannya. Itulah barangkali 3 prinsip dari 3 prinsip pendidikan kontinu, konvergen, dan konsentris yang bisa disampaikan, yang sesuai untuk pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.